Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pagi ini kita akan belajar tentang histologi sistem pencernaan. Materinya cukup banyak, Dek. Nanti semisal ini apa batas ininya sampai kapan ya? Kita masih 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan ya kalau semester 1 semester itu. 7, Bu. 7 ya? 7. Ya, nanti saya usahakan bisa selesai. Banyak banget kalau yang pencernaan. Oke. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem yang penting ya. Penting karena sistem pencernaan itu dia mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, kita makan makanan itu kan sesuatu yang makrosnya besar ya, seperti nasi, ya, kentang, ya, makanan ikan dan lain sebagainya. Itu kan bahan makanan. Tidak mungkin tubuh kita akan menyerap bahan makanan yang sebesar itu ya langsung bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, langsung bisa diserap oleh bahan makanan tadi menjadi zat mikro yang dapat diserap oleh tubuh atau dimanfaatkan oleh sel tubuh kita. Jadi nanti makanan itu akan dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen, tadi akan diubah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil lagi ya, misalnya karbohidrat akan menjadi bentuk monosakarida ya, kemudian protein akan diubah menjadi suatu asam amino, kemudian lemak akan diubah menjadi suatu monogliserida, asam lemak dan gliserol ya, yang nantinya ketika komponen yang kecil ini akan lebih mudah dimanfaatkan atau diserap oleh tubuh kita. Sistem pencernaan selain dia juga mengolah makanan, dia juga membuang sisa-sisa hasil pencernaan bahan makanan tadi atau zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya nanti sistem ekskresi itu keluarnya lewat berupa urin, ya, kalau sistem pencernaan, sisa-sisa hasil pencernaan dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk feses. Nah, susunan sistem pencernaan, adik-adik coba mengingat-ingat kembali waktu pelajaran anatomi, fisiologi, ya, di semester dahulu, semester 1, semester 2, ya. Bagaimana sistem pencernaan itu mulai dari saluran cerna bagian atas ya sampai di akhirnya di rektum, di anus ya, itu secara makronya, secara garis besar. Nah, nanti ini kita akan lebih detail lagi, makanya bahasanya cukup banyak. Jadi kalau di atas, bagian atas, saluran pencernaan itu mulai dari mulut kita, kemudian kerongkongan atau esofagus, ya, lambung atau gaster, usus halus atau intestinal, usus besar atau kolon, rektum, dan terakhir di anus. Nah, ada peran juga kelenjar-kelenjar pencernaan di sana. Ya, jadi tidak mungkin hanya dengan anatomi mulut, kerongkongan, dan lain-lain itu akan bisa memecah bahan makanan menjadi zat yang lebih kecil tadi tanpa bantuan dari kelenjar-kelenjar pencernaan ataupun kandung empedu. Ya, jadi di sini ada peran kelenjar pencernaan yang kecil yang berada di mulut, yaitu kelenjar parotis ya, yang letaknya di sekitar area mulut sini ya, ada parotis, ada submandibularis ya yang di bawah
mandibula, ada sublingualis, berarti dia di bawah lingua, di bawah lidah. Itu kelenjar-kelenjar yang kecil. Ada juga kelenjar-kelenjar yang besar seperti di liver kita dan di pankreas, serta peran dari kandung empedu atau vesicavalia. Jadi kalau adik-adik mungkin beli ayam itu ya, kan ada hatinya, kemudian ada yang hijau kecil ya, itu kandung empedunya, atau kalau di manusia namanya vesicavalia, gallbladder. Nah, pada proses pencernaan makanan itu akan digigit, dikunyah, ya, serta dihancurkan menjadi bentuk yang halus secara mekanik, ya, secara mekanik, tidak kimiawi, dengan bantuan gigi dan lidah kita. Jadi mekaniknya dengan gigi dan lidah. Kalau kimiawinya itu dengan bantuan enzim dalam rongga mulut. Nantinya akan berbentuk menjadi bentuk bolus makanan, ya. Bolus itu ya kayak bulatan gitu ya. Nah, bolus itu lalu akan dikirim ke lambung melalui kerongkongan atau esofagus. Nah, di lambung makanan akan diubah menjadi bentuk setengah cair atau seim, ya, dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang terdapat di lambung. Ya. Kemudian makanan berbentuk sima ini lalu dicerna lebih lanjut dan lebih lama di usus halus dengan bantuan enzim pencernaan juga. Kemudian dia akan diserap oleh usus halus dan zat-zat sisa pencernaannya akan dikirim ke kolon atau usus besar. Selanjutnya dikirim ke rektum dan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Ya, itu secara singkatnya perjalanan bahan makanan sampai menjadi feses. Nah, rongga mulut kita itu nanti pembahasan di sini ya, termasuk kelenjar liur. Ya, kemudian kita akan bahas saluran cerna mulai dari esofagus hingga anus. Kemudian bahasan tentang kelenjar. Ya, jadi nanti ada 3 pokok bahasan: rongga mulut, saluran cerna. Nah, ini yang paling banyak nanti saluran cerna ya. Saluran cerna dan kelenjar. Hati, pankreas, serta kandung. Nah, kita ke rongga mulut. Rongga mulut kita terdiri atas bibir, ya, ada bibir, ada pipi, ada langit-langit ya, palatum, ada lidah, ya, ada gigi dan kelenjar liur tadi ya, termasuk dalam bagian rongga mulut adalah kelenjar liur yang tadi kelenjar yang kecil ya, ada parotis, submandibularis dan sublingualis. Nah, ini struktur histologis bibir kita ya, ada bagian eksternal berupa skin, kulit, ya, jadi ada kulit tipis, ada kelenjar keringatnya, ada folikel rambutnya, ada kelenjar sebasianya, ya, sehingga menjadikan bibir kita itu selalu basah, lembab, gitu ya. Nah, ini kalau terlalu berlebihan misalnya rusak, ya pasti bibirnya juga akan rusak. Kemudian ada zona vermilion namanya, ya. Ini di sini epitel berlapis pipih dengan keratin, kapilernya dekat dengan permukaan sehingga memberikan warna merah pada bibir kita. Ya, kemudian ada struktur bibir, histologis bibir yang sebelah internal, sebelah dalam, ya, ini mukosanya. Ini strukturnya sama dengan mukosa rongga mulut dengan kelenjar ludah yang mirip. Ya, jadi lihat tadi ada 3 bagian. Yang sebelah luar itu kulit, ya, tipis dengan adnexa kulitnya, ada kelenjar keringat, lemak, rambut, ya. Kemudian ada namanya vermilion tadi yang memberikan warna merah pada bibir kita karena adanya kapiler di sana. Kemudian ada yang bagian dalam atau mukosanya. Nah, ototnya di sini adalah otot skelet. Otot skelet ini kerjanya gimana, Dek, kemarin? Ada yang bisa jawab? Mewakili? Apa?
Otot skelet. Apa, Dek? Ayo. Ada yang bantu jawab? Halo. Otot rangka, Ibu. Rangka. Otot rangka. Jadi kerjanya bagaimana? Kendalikan secara sadar. Ya, jadi bibir kita kerjanya itu disadari. Jadi kena ya. Halo, ya. Ya, Bu. Suara seperti menggema. Ya. Oke. Permukaan bibir ya, jadi tadi ada bibir bagian luar itu tersusun atas epitel gepeng yang bertanduk ya, serta dengan adnexa kulit. Ya, kemudian di tengahnya itu terdapat lapisan otot rangka, tadi ya, otot skelet. Kemudian permukaan dalam bibirnya ada epitel gepeng tanpa lapisan tanduk. Ya, jadi kalau di sebelah luar ada keratinnya, lapisan tanduk itu keratin ya, Dek ya. Ada keratinnya. Kalau yang di sebelah dalam tidak ada keratinnya. Ya, ingat keratin itu kemarin yang bisa mengelupas, dia lebih membuat lebih tebal. Gitu ya. Makanya permukaan bibir kita yang sebelah luar itu kan bisa, tadi saya sampaikan bisa mengelupas ya. Kalau misalnya kita lagi dalam kondisi dehidrasi, gitu ya, itu keratin dia akan bisa kering dan lepas. Di sini di permukaan dalam bibir itu pembuluh darahnya lebih banyak ya dibandingkan bagian luar ya. Kemudian ada vermilion tadi yang merupakan memberikan warna merah bibir ya. Itu epitelnya tanpa tanduk juga ada pembuluh darah lebih banyak. Makanya warnanya jadi lebih merah tadi ya, daerah zona vermilion tadi ya. Kenapa merah bibir kita menjadi merah? Karena di sana banyak terdapat pembuluh darah ya. Nah, permukaan dalam bibir kita karena tadi banyak pembuluh darah mudah berdarah karena saat trauma ya, kapiler darah yang ada di sana juga akan mungkin lepas sehingga gampang sekali dia mengalami perdarahan. Tapi dia juga bisa cepat menutup. Kalau ada yang di sana maka akan jadi suatu sariawan atau stomatitis. Nah, kemudian kedua adalah lidah. Ya, lidah ini dilapisi oleh epitel gepeng yang berlapis, tapi tanpa lapisan tanduk, jadi tanpa keratin. Ya, jadi hanya bibir bagian luar saja yang tertekan. Kemudian juga ototnya sama, otot lutut atau otot skelet. Kemudian di situ ada kelenjar serosa dan kelenjar mukosa ya, dengan di bagian lidah itu punya papil-papil lidah ya, ada 4 jenis papil di sana. Ada papil yang bentuknya filiformis, ada yang fungiformis ya, ada circumvallata dan ada yang volata. Jadi yang filiformis di sebelah sini, ada yang fungiformis ya. Ada yang circumvallata di sebelah belakang. Yang filiformis tadi ya, yang di sebelah tepi ya,
bentuknya runcing, ya, namanya fili, berarti dia bentuknya seperti duri runcing. Nah, kalau yang fomiformis ini bentuknya seperti jamur dan dia mengandung tesbat. Yang sirkumvalata tadi ya, yang di belakang tadi menonjol sedikit, kemudian mempunyai parit mengandung tesbat, kuncup kecap. Ya, kalau di belakang kan untuk pahit ya, Dek ya. Kemudian ada papila foliata, ya, berbentuk daun dan mengandung tesbat juga. Jadi kalau seperti kita ketahui di lidah itu ada 3 macam rasa ya yang bisa diajak, yang rasakan, ada manis asin di ujung lidah, kemudian pahitnya di pangkal lidah, makanya di sini ada tesbatnya tadi ya. Kemudian pahit, yang asam di daerah samping lidah. Jadi tesbat ini atau kuncup kecap ini ada 3 macam, misalnya ada sel bas, ada sel pengecap yang merupakan neuroepitel, ya. Jadi makanya neuroepitel dia punya struktur khusus, ada epitel yang nanti dia akan ada saraf sensoriknya, kemudian dilanjutkan ke otak kita sehingga kita bisa merasa, oh ya ini makanan ini manis, oh ya ini makanan ini asam, oh ya makanan ini rasanya pahit, karena ada peran neuroepitel di sini. Organ selanjutnya adalah gigi. Ya. Gigi itu ya merupakan struktur epitel yang berasal dari lapisan ektoderm. Ya, ingat kemarin ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Jadi kalau selama dia masih epitel gepeng, semuanya itu adalah berasal dari lapisan ektoderm secara embriologi. Ya, jadi gigi pun seperti itu. Pada masa pertumbuhan ada gigi susu yang tumbuhnya pada umur sekitar 6 bulan sampai umur 2 tahun. Ya. Kemudian ada gigi dewasa atau permanen yang akan muncul pada usia 12 tahun. Nah, berdasarkan fungsinya ada gigi seri. Ya. Ini pelajarannya SMA lagi harusnya tahu ya, gunanya untuk menggigit. Kemudian ada gigi taring ya, gunanya untuk merobek, dan gigi geraham yang gunanya untuk mengunyah. Di dalam gigi ya ada struktur yang disebut dengan email ya. Email ini melapisi gigi di bagian luar, tersusun atas kalsium fosfat dan ameloblast. Ameloblast ini selnya ya, sel sel email itu ameloblast. Kalau nanti keluar ya, sel yang melapisi email gigi adalah ya ameloblast. Kemudian ada yang disebut dengan struktur dentin. Ya, dentin itu terdiri dari garam kalsium, hidrosamin glikan yang merupakan jaringan ikat kolagen. Ya, ada sel odontoblast. Ya, odontoblast. Ya. Kalau blast berarti dia ini sel muda ya, Dek ya. Ada yang disebut dengan predentin. Nah, kalau pada dentin ini menjadi dentin itu nanti sebagian, coba lihat nanti ada gambarnya enggak ya? Nah, ini ada. Kalau terjadi karies dentin maka akan terjadi suatu nyeri. Ya. Namanya enamel atau email gigi yang putih gigi kita itu ya. Kemudian di bagian dalamnya ini ada namanya dentin. Ini harus disebut dengan dentin. Jadi yang nampak di luar itu adalah enamel ya, atau email tadi. Nah, ada di sini ada sel-sel ameloblastnya. Kalau sudah di dentin ya, tadi ada sel odontoblastnya. Penyusunnya adalah sel-sel odontoblast, jaringan ikat ya, dan lain-lain. Kemudian di gigi itu ada juga yang disebut dengan sementum. Sementum ya, itu namanya sama semen ya, berarti dia pengikat gigi pada membran periodontal. Berisi serat kolagen dalam matriks kapur. Kemudian ada yang disebut dengan dentin yang ini tadi ya. Kemudian yang disebut dengan pulpa. Ya, pulpa itu seperti ini, rongga pulpa. Sementum yang ini ya, Dek ya. Jadi dia mengikat antara gigi dengan membran yang di sebelahnya ini, dengan gusinya. Ya.
Kemudian ada rongga pulpa. Nah, rongga pulpa inilah yang berisi pembuluh darah dan saraf. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sakit gigi, giginya berlubang, kalau hanya sampai pada lapisan enamel ini dia tidak akan terasa apa-apa karena ini belum mempunyai tidak ada pembuluh darah, tidak ada, tadi hanya isinya kan hanya ameloblast dan kalsium saja, ya. Kalau sampai di dentin pun ini belum terasa nyeri, ada pun nyeri tumpul ya, belum terlalu nyeri. Tapi kalau karies itu sudah sampai ke rongga pulpa, ya, yang sini, karena di sini banyak sekali pembuluh darah dan saraf, maka karies itu akan memunculkan nyeri yang luar biasa, ya, sangat nyeri. Jadi kalau adik-adik berasa sakit gigi, berarti dia sudah sampai ke rongga pulpa yang di sebelah sini. Gigi itu nggak kelihatan, jadi kayaknya itu lubangnya masih kecil ya. Ternyata dia kadang-kadang gerowong ya, di apa ya, bahasa Jawanya itu gerowong, bikin rongga yang besar di bawah. Jadi makanya berasanya nyeri. Kalau sudah ada serat makanan yang masuk ke dalam karies ya, sampai merangsang kelenjar saraf yang ada di pulpa ini, maka nyerinya luar biasa, ya. Jadi sebelum, kalau misalnya ada lubang kecil, karies kecil, segeralah ditambal biar tidak sampai, karena tidak terasa kalau kita misalnya ada lubang kecil di sini dan tidak segera kita rawat, maka pada saat makan ya, pinggal dan ini tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi ya. Nah, itu akan menyebabkan dia akan berongga di sini, karies yang dalam, jadi pulpitis. Jadi tadi ada yang disebut dengan membran periodontal, tadi yang di tepinya ini ya. Jadi antara gigi sama periodontal itu dilekatkan oleh namanya sementum tadi. Nah, kemudian ada gusi atau gingiva. Tonjolan membran mukosa pada leher gigi dan dia melekat pada emel gigi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya gigi ya. Jadi sederhana tapi luar biasa. Kalau ini sakit ya udah nggak bisa makan ya. Nah, kemudian kita ke kelenjar liur. Kelenjar liur tadi ada 3 macam, ingat. Ada parotis, ada submandibularis, dan ada sublingualis. Ya. Di sini adalah untuk membasahi mukosa mulut kita. Nah, sedangkan produksinya kelenjar ini dirangsang oleh rangsang mekanis, kimiawi, dan olfaktoris ataupun psikis. Ya, jadi misalnya saat mekanis itu saat misalnya mulut kita bergerak, gigi kita dan lidah kita bergerak untuk mencerna makanan, maka 3 macam kelenjar ini akan mengeluarkan produknya berupa air liur. Rangsangan kimiawi juga seperti itu. Nah, olfaktoris ataupun psikis, misalnya kita berasa lapar nih, terus kita melihat ada makanan, wah kayaknya enak tuh. Nah, itu udah otomatis kelenjar air liur kita itu sudah mulai diproduksi. Ya, jadi ingat kadang-kadang mungkin ada yang pernah sakit gondongan. Ya, sakit gondongan itu kan kalau buat makan tuh sakit banget ya katanya. Saya juga belum pernah merasakan. Katanya sakit banget kalau buat makan. Jadi kadang aja lapar dan pikir menikmati makanan hanya pikiran saja, psikis juga. Dia akan memproduksi kelenjar liur. Jadi gondongan itu
Ini ibunya yang putus-putus ya? Apa akunya sih? Ibunya putus-putus, Mut. Ya Allah, aku kira aku yang putus-putus. Ibunya keluar apa enggak sih? Kayaknya ibunya keluar deh. Yang satu ya? Oh, iya benar. Halo Ibu, beneran keluar ya? Keluar kepental. Ascending kolon, transversum, descending kolon, kemudian rectum, dan terakhir adalah. Nah, secara garis besar, ya nanti saluran cerna yang berupa tabung, tadi saya membahasakan tabung ya, nantinya ada dasar sampai ke bawah. Itu kurang lebihnya susunannya seperti ini ya, Dek, ya. Jadi ada epitel, ada yang disebut dengan lamina propria, ya, lapisan proprianya. Ada yang disebut dengan muscularis mucosa, jadi ini lapisan otot pada mukosa. Ya, jadi mukosa itu yang ini. Mukosa ini terdiri atas epitelium, lamina propria, dan muscularis mucosa. Ini daerah mukosa.
kemudian ada daerah submukosa, ya. Kemudian ada muskularis propria. Propria itu muskularis propria itu muskularis betulan gitu ya, muskularis. Jadi nanti lapisan ototnya memang betul-betul lapisan otot yang banyak di sini ya. Nah, disebut dengan muskularis propria. Kemudian ada lapisan adventia ya di sini, atau lapisan serosa ini yang bagian luarnya. Jadi nanti dari lambung sampai ke bawah ya, usus semuanya itu kurang lebih susunannya seperti ini: mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Ya, tinggal mukosanya ini nanti ada 3 macam lapisan ini. Nah, nanti untuk tunika mukosa itu yang berbeda, yang membedakan adalah jenis epitelnya. Setiap organ nanti berbeda, mulai dari esofagus sampai ke anal, ya itu berbeda-beda jenis epitelnya. Ya, nanti ada struktur peralihan antara gaster dan esofagus. Ya. Ada struktur peralihan antara gaster dan duodenum, antara elium dan sekum, ya, antara rektum dan anal. Ya, itu ada struktur peralihan. Jadi kalau misalnya contohnya esofagus itu nanti kan epitelnya epitel squamous, epitel yang berlapis. Sedangkan kalau gaster nanti kuboid, ya. Nah, itu ada area peralihan dari yang lapisan kepeng berlapis menjadi lapisan kuboid ataupun konit. Ya, jadi ingat tadi tunika mukosa, lapisan mukosa tadi ada epitelnya, ada lamina proprianya, ya, yang di sini lamina propria itu tersusun atas jaringan ikat yang longgar, ya. Kemudian ada limfosit, ya, limfosit, ada nodul limfonodi. Nah, kedua organ ini ya itu akan membentuk suatu guard. Ya, guard ini kayak sistem pertahanan di saluran cerna kita, yang nantinya dia akan memproduksi imunoglobulin tadi, ya, yang berfungsi untuk imunitas tubuh. Ya. Kemudian di lamina propria ini ada juga kapiler, ya, kapiler yang berfungsi untuk proses difusi. Nah, jadi penyerapan serat makanan itu nanti dipermudah dengan adanya kapiler-kapiler yang berada di lamina propria. Jadi di lamina propria ini ada jaringan ikat longgar, limfosit dan nodul limfonodi serta kapiler. Ya. Nah, kalau lapisan muskularis mukosanya itu tersusun atas otot polos yang tipis, ya, otot polos yang tipis fungsinya untuk kontraksi atau perlipatan mukosa. Ya, sehingga memfasilitasi absorpsi di saluran cerna kita. Jadi ingat dulu struktur khusus di saluran cerna ada yang disebut dengan mikrofili. Ya, dia kan bergelombang begini. Nah, mikrofili itu kan dia pelipatan dari mukosa sebenarnya. Jadi pada saat kontraksi dia akan bisa melebar, mengerut, melebar, jadi kayak kemarin saya gambarkan kayak korden itu ya. Sehingga harusnya sebenarnya permukaannya itu luas, ya, tapi dibuat ringkas dengan adanya lipatan-lipatan mukosa tadi. Ya, nah, itulah fungsi dari muskularis mukosa. Ya, di situ ada otot polosnya sehingga dia bisa menggerakkan tadi kontraksi, melipat, melebar, melipat, lebar fili-filinya tadi, sehingga proses absorpsi di dalam saluran cerna itu dapat maksimal. Ya. Kemudian jadi ada mukosa, ada submukosa. Ya, ini sebenarnya kalau ada nanti Dedek bisa ini tadi ada submukosa. Jadi kan ada mukosa yang di atas, ada submukosa, muskularis dan serosa. Jadi tadi kalau mukosanya tadi ada epitel, lamina propria dan muskularis mukosa, ya. Nah, ini sekarang kita ke lapisan bawahnya lagi, lapisan submukosanya, ya. Kalau di lapisan submukosa ini jaringan ikatnya lebih banyak, ya, lebih banyak, dan dia di sini mengandung struktur yang disebut dengan plexus Meissner. Ada blood vessel dan ada glandula, ada kelenjar mukosa.
Ya, jadi kelenjar itu letaknya di tunika submukosa. Ya. Nah, di tunika muscularis itu tersusun atas otot polos, ya, makanya dia gerakannya adalah gerakan yang tidak disadari. Ada 2 lapisan, dasar itu ada sebelah dalamnya itu sirkuler, ya, jadi dia sirkuler, melingkar. Ada yang longitudinal, memanjang. Nah, di antara kedua lapisan tadi ada yang disebut dengan plexus mesentericus yang merupakan sistem saraf otonom. Ya, jadi sistem saraf inilah yang mempersarafi otot polos sirkular dan longitudinal tadi sehingga dia akan menyebabkan gerakan yang di luar sadar yang disebut dengan gerakan peristaltik. Di mana sistem saraf simpatik, ya, jadi kalau sistem saraf otonom, ya, otonom itu punya 2 sinyal, ada simpatik, ada parasimpatetik. Ya, kalau yang simpatik dia akan menurunkan gerakan peristaltiknya, sedangkan yang parasimpatetiknya akan meningkatkan gerakan peristaltik. Jadi secara tidak sadar kan lambung kita ya, itu akan bergerak terus ya dengan gerakan peristaltik. Nah, bagian luar yang serosa tadi tersusun atas jaringan ikat longgar. Jadi di serosa ini tidak ada epitel, dia hanya ada jaringan ikat longgar saja. Dimana kalau jadi ada 2 lapisan, ada adventisia itu tidak mempunyai mesotelium, tapi di lapisan serosanya itu mengandung mesotelium. Jadi kayak seperti halnya di paru-paru kemarin tuh ya, dia ada 2 macam pleura, ada pleura visceralis, pleura yang nempel dan pleura yang di luar, sehingga ada 2 lapisan sama ya. Jadi nanti kalau di serosa ini dia tidak ada lapisan epitel lagi ya, Dek ya. Nanti kalau ada soal jangan sampai salah. Di serosa tidak ada lapisan epitel, yang ada adalah jaringan ikat longgar. Nah, ini kembali tadi secara ringkas ya. Nah, sekarang yang khas pada lambung ya, pada mukosanya itu ada yang disebut dengan gastric pit ya, namanya pit, ada foveola, ada cekungan gastrik, namanya foveola gastrica ya. Kemudian di intestinal ya, di usus halus ada yang disebut dengan intestinal villi. Kemudian ada Crypt of Liverpool, ini merupakan nama lainnya adalah intestinal gland, jadi kelenjar pada intestinal. Kemudian ada yang disebut dengan plica semicircularis, ya, cut screen, ya. Kemudian ada microvillis. Nah, ini unsur-unsur struktur pada mukosa, ya ini. Jadi ada namanya gastric pit, ini seperti ini, lekukan di foveola di gaster. Dia ada ini mukosa, submukosa, muscularis, serosa. Serosa isinya jaringan ikat, muscularis tadi ada 2 lapisan sel, longitudinal dan sirkular. Submukosa tadi letaknya kelenjar. Ya. Diingat. Nah, ini kalau di filus ya ada yang disebut dengan villi. Tadi yang saya cerita tadi yang mikrofili ini jadi untuk memperluas permukaan absorpsi di dalam usus. Ya, secara garis besar untuk struktur di saluran cerna seperti itu. Jadi tadi ada 4 lapisan, mukosa, submukosa, muscularis dan serosa. Nah, kita sekarang ke esofagus. Esofagus itu berhubungan dengan faring di sebelah atas dan lambung di sebelah bawah. Ya, jadi kalau esofagus itu tadi saya sebutkan dia karena masih bagian luar, bagian atas lapisannya adalah gepeng berlapis tanpa lapisan stratin atau lapisan tanduk. Sedangkan submukosanya tadi ya isinya kan pasti kelenjar ya, kelenjar serosa mukosa. Muskularisnya ini khasnya pada esofagus
di sebelah atas itu tersusun oleh otot rangka, jadi dia kerjanya itu disadari. Tapi yang di sebelah bawah yang nanti berbatasan dengan lambung, ototnya adalah otot polos. Ya, jadi esofagus itu ini khasnya di sini. Fungsinya sebagai jalan makanan. Kalau lambung, ya lambung itu sebentar gambarnya sama. Lambung itu terdiri atas 3 bagian ya, Dek, ya. Ada fundus, kepalanya, korpus, badannya. Pilorus itu nanti yang akan berbatasan dengan duodenum. Gambarnya ada kurvatura itu cekungan ya. Jadi nanti lambung itu kan bentuknya gini. Kalau di gambar-gambar promah gitu ya. Ada kurvatura mayor yang bagian bawah, cekungan bawah, ada kurvatura minor yang bagian atas. Nanti kalau ada gambarnya. Nah, untuk lambung atau gaster ini struktur histologiknya bagian mukosanya ya, ingat tadi kalau sudah di sebelah dalam semakin ke bawah dia epitelnya menjadi epitel selapis silindris. Di kolumner yang selapis. Ingat tadi ada struktur foveola gastrika, ini struktur unik tadi ya yang hanya ada di lambung. Untuk submukosanya ini ada kelenjar-kelenjar, ada kelenjar sel mukus, ada sel parietal, ini menghasilkan HCl ya, asam lambungnya, itu dihasilkan oleh sel parietal di gaster. Ya. Ada namanya sel zimogen, if cell, ada yang disebut dengan sel arginavin atau enteroendokrin. Jadi ada 4 macam jenis sel di kelenjar pada lambung. Jadi kalau epitel permukaannya akan mengeluarkan mukus yang netral. Sedangkan sel mukusnya tadi, sel lehernya tadi akan menghasilkan mukus yang asam. Sedangkan sel parietal tadi, ya sel parietal tadi sel HCl dia akan mengeluarkan asam klorida, asam lambung. Kalau sel zimogen atau chief cell dia akan mengeluarkan pepsinogen yang nanti akan dirubah menjadi bentuk pepsin. Yang terakhir sel arginavin ini akan mensekresi sekretin ataupun gastrin dan kolesistokinin. Dia tadi sebenarnya ada 4 tapi ditambahi sel epitel permukaan tadi ya. Jadi kalau di depan tadi kan ada 4 jenis 1, 2, 3, 4 sel penjamnya, tapi yang ditambahi sel epitel permukaannya ini mengeluarkan mukus yang netral. Jadi kalau ada yang soal misalnya yang menghasilkan mukosa menghasilkan asam klorida adalah sel parietal. Ya. Nah ini tadi ya, ada kurvatura mayor, kurvatura minor, ya, ada fundus itu bagian atas, ini korpusnya bagian badan, pilorus itu nanti yang akan bersambung dengan duodenum, ya, ini bagian pilorus. Nah ini lihatnya ada lapisan-lapisan di dalam, ini lapisan mukosa yang seperti ini, ya, ada foveolanya, gastrika, kemudian ini ada lapisan otot tadi ya, ada lapisan yang sirkuler, ada yang melingkar, ada yang longitudinal memanjang, ada yang dia lapisan otot yang miring. Ya, jadi ada 3 lapisan. Di antara lapisannya ini ada yang plexus tadi ya, saraf otonom tadi ya. Gitu. Nah, di lapisan muskular itu pasti ada plexusnya. Plexus itu kumpulan dari saraf. Ya, dia akan mempersarafi otot-otot di sini sehingga otot itu bisa bergerak secara tidak sadar. Ya. Di submukosa tadi ada pembuluh darah, limfe, ada sarafnya juga. Sama, di serosanya hanya tersusun atas, jarinya besar, longgar. Nah, jadi tadi ya makanan tadi proses pencernaannya tadi kan bentuknya simo tadi ya, bolus setengah padat karena dia dibasahi oleh air liur, kemudian berbentuk setengah cair tadi. Nah, masuk ke dalam usus halus.
Di lambung akan terjadi absorpsi terbatas pada garam, air, glukosa, alkohol, dan beberapa obat. Getah lambung ya mengandung asam klorida. Ini pH-nya rendah banget ya, Dek, ya, sampai 2. Jadi kalau Adik melihat HCl itu aja kan, kalau kena tangan kita itu adalah pH-nya pH berapa ya yang dijual-jual itu sudah membuat tangan kita rusak. Nah, asam klorida ini memang luar biasa di dalam lambung. Kalau bisa saya bilang tuh memang kayak saring itu ya, Dek, yang benda-benda yang itu bisa hancur dengan asam klorida kita. Makanya kalau orang-orang yang makan benda-benda tajam itu ya, itu di lambung juga akan hancur sebenarnya dengan asam klorida kita. Tinggal bagaimana dia bisa tekniknya itu kan menelan tanpa tersangkut gitu ya. Ya sebenarnya kalau dia benda-benda yang tajam pun dia akan hancur dengan asam klorida yang ada di dalam lambung kita. Jadi kembali lagi di lambung itu ada 3 macam enzim, yaitu enzim pepsin tadi ya yang dihasilkan oleh sel simogen tadi untuk mencerna protein. Ada enzim renin ya berfungsi untuk menggumpalkan susu. Ada lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Oh ya, makanya saya bilang ini Mas. Sebentar ya, Dek, sebentar aja. Ya, jadi kalau waktunya masih berapa? Tapi nanti masih ada 2 materi yang nanti bukan sama saya. Yang 2 materi nanti sama siapa ya? Siapa saya lupa. Nanti di kampus dari pihak Unimus. Saya lupanya tersusun atas 1 sel ya adalah sel goblet. Ini terletak di usus halus. Dia di antara sel-sel silindris yang melapisi mukosa usus halus. Itu di antara sel-sel kolumernya itu ada yang disebut, di antaranya ada sel goblet. Di sini menghasilkan mukus. Sama dia asalnya dari sel induk tadi, stem selnya. Inti pada dasar sel yang ramping. Kemudian puncaknya menggelembung berisi mukosa. Seperti gambarnya mungkin ada. Kemudian ada dengan sel panet. Sel panet itu terletak di dasar kripta. Monggo masuk aja. Ya dua-duanya lagi zoom soalnya. Ya, jadi usus halus itu, sel panet itu letaknya di dasar kripta. Banyak terdapat di daerah hyenum dengan sel piramid, bentuknya sel piramid dengan sitoplasma yang asidofilik. Nah, sel panet ini mengandung lisosim atau penghancur dinding sel bakteri. Nah, ini yang harus diingat ya. Sel panet itu mengatur flora normal di usus halus. Ya, dicatat ya. Jadi di dalam usus halus itu ada sel panet yang di sini fungsinya adalah mengatur flora normal usus halus. Kemudian di lamina proprianya, ya di lamina proprianya ada serat retikulin, ya di lamina propria tadi bagian mukosanya ya Dek ya, di bagian itu masih di mukosanya ada lamina propria. Itu ada serat retikulinnya, ada otot polosnya, ada pembuluh darah dan limfe. Kemudian ini tadi ya khasnya di lamina propria tadi. Ya, lamina propria tadi kan ada jaringan ikat, ya, ada limfosit
dan nodul limfonodi, ya fungsinya tadi ada GAG ini ya, ada GAG ya yang menghasilkan imunoglobulin. Kemudian ada pembuluh darah, ya, itu khas pada lamina propria tadi ya, sama. Kemudian yang submukosanya ada jaringan ikat dan pembuluh darah. Nah ini ingat di submukosa tadi isinya kelenjar, ya kelenjar. Kalau di usus halus disebut dengan kelenjar Brunner. Ini terdapat di duodenum. Nanti soal tuh saya nggak paling kalau ini ya deh, mungkin materi memang banyak. Tapi kalau lihat soal-soal saya kemarin, jadi saya akan pilih yang khas-khas ya deh ya. Nanti makanya nggak perlu dihafalin semua. Intinya sih kalau kelenjar itu hampir semuanya kelenjarnya kuboid atau koluner. Kalau di usus, kecuali tadi di esofagus, ya esofagus tadi kan masih epitelnya bisa gepeng berlapis, tapi begitu ke bawah itu pasti silindris, kuboid semua sampai ke bawah, kecuali nanti di anus. Di anus juga epitelnya gepeng berlapis. Ya, jadi kalau untuk kelenjarnya abaikan saja pelapisnya. Yang penting adik-adik tahu di dalam misalnya di dalam lambung tadi isinya apa, ya isinya mukosa itu apa, isinya submukosa itu apa, isinya lamina propria itu apa, ya itu aja kunci-kuncinya di situ karena itu berkaitan dengan nanti proses penyerapannya di mana dan lain sebagainya, ya. Nah intinya kan sama deh. Di tunika muskularis itu kan pasti ada otot, ya. Kalau tadi di lambung ada 3 macam, ya. Jadi ada sirkularis, ada longitudinalis, pasti ada plexus, ya. Ada plexus kumpulan tadi, kumpulan dari sel saraf otonom, ya, yang berguna untuk mempersarafi lapisan otot ini. Terakhir adalah tunika serosa atau jaringan otot lingkar. Hampir begitu semua. Sampai situ dulu mungkin ya deh ya, ini tinggal sedikit nanti sekalian kita bahas minggu depan disambung dengan sistem ekskresi nanti ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti insya Allah saya kirim, kemarin yang belum terkirim yang ini ya, yang materi kemarin belum juga ya dek ya. Iya, Oh ya, berarti 2 materi ya. Materi kemarin sama materi hari ini ya, Dek ya. Iya. Nah, nanti bisa dibaca dulu minggu depan mungkin saya lanjutkan yang appendix sampai kelenjar yang besar ya. Tadi yang kelenjar pencernaan yang besar itu juga cukup banyak. Ada liver, pankreas, dan sikagolia. Nanti lanjut dengan sistem ekskresi. Itu dulu, ada yang mau ditanyakan?